Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi ini kita tetap bisa mengadakan ibadah bersama-sama. Di Minggu Palem, minggu yang terakhir sebelum kita bersama-sama memperingati hari kematian Kristus dan hari kebangkitannya pada minggu yang akan datang. So, tema kita hari ini adalah takut akan penindasan. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita melihat ayat ke-12 sampai ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat ke-12 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang di rumah membawa Alkitab atau ada HP-nya, boleh membukanya dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-12, ayat ke-12 sampai ayat ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Mari sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi tunduk kepala, kita mohon penyertaan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tenangkan hati kami Tuhan, pada waktu kami ingin mendengar firman Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran, bahkan mungkin ketakutan dan kesedihan kami menghadapi situasi di tengah-tengah dunia yang sedang mewabah virus corona ini. Kami yakin di dalam Tuhan ada ketenangan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan kami dimampukan untuk tetap bersukacita sekalipun kami tidak bisa ke gereja. Sekalipun hanya kami bisa beribadah di rumah, kami rindu sukacita daripada Tuhan itu. Sukacita tatkala kami boleh mendekat kepada Tuhan, tatkala kami boleh menyembah Tuhan, tatkala kami boleh beribadah kepada Tuhan itu tidak pernah sirna dalam kehidupan setiap kami sebagai orang yang percaya. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, tutup dan urapi segala kelemahan dan juga keterbatasannya, dan pakai dia untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Bila firman Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi hamba-Mu tatkala mempersiapkannya, itu juga menjadi berkat bagi setiap jemaat yang saat ini mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sepasang wanita dan pria yang cantik, saudara. Cantik dan ganteng. Perempuan yang cantik ini adalah seorang dokter yang baru berusia 27 tahun. Seorang dokter muda yang belum lama lulus. Seorang dokter muda yang begitu bersemangat di dalam dia melayani khususnya pasien-pasien di tengah virus corona yang mewabah di Italia saat ini. Seorang dokter perempuan ini bernama Lorena Quaranta. Seorang dokter yang mengabdikan hidupnya di sebuah rumah sakit di Sisilia, sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Messina. Dia berjuang untuk menangani pasien-pasien yang terkena virus corona dengan begitu semangat. Sedangkan laki-laki ini adalah pasangannya, saudara. Kekasihnya, seorang perawat yang berusia 28 tahun yang bernama Antonio De Petri. Antonio ini bekerja dalam rumah sakit yang sama dengan Lorena, saudara. Mereka sama-sama berjuang untuk
menyembuhkan, merawat, bahkan menolong mereka-mereka yang berada dalam kondisi terkena virus corona. Tetapi saudara sekalian, suatu kali mereka sudah tinggal bersama saudara dalam sebuah apartemen. Suatu kali saudara sekalian, Antonio ini curiga dan dia yakin sekali Lorena ini sudah menulari dia virus corona. Kemudian saudara, dia mencekik Lorena sampai akhirnya dokter muda ini meninggal dunia. Dokter muda ini tewas secara begitu menyedihkan. Setelah Antonio melakukan hal ini saudara, dia menelpon polisi dan mengatakan kepada polisi, tolong datang ke apartemen kami. Saya sudah membunuh Lorena karena dia sudah menulari saya dengan virus corona. Saudara, gak lama kemudian polisi datang ke apartemen itu, saudara. Mereka menemukan Lorena itu sudah tewas, sudah meninggal dunia. Dan Antonio dalam keadaan sudah berdarah-darah karena dia sudah memotong nadinya, mencoba untuk bunuh diri. Tetapi dia terselamatkan karena para polisi itu segera membawa dia ke rumah sakit. Saudara, pada waktu di rumah sakit mereka diperiksa, mayat Lorena diperiksa, Antonio pun diperiksa. Ternyata saudara sekalian, kedua-duanya itu negatif virus corona. Sesuatu yang sangat menyedihkan, bukan? Bahkan salah seorang rekan dan teman daripada Lorena itu mengatakan, Lorena adalah seorang dokter yang bekerja keras untuk menyelamatkan orang lain, tapi dia mengalami kematian yang sangat menyedihkan. Ini adalah sebuah tragedi. Saudara sekalian, apapun yang menjadi motif pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Antonio terhadap kekasihnya Lorena ini, yang jelas saudara sekalian, setiap orang saat ini diwarnai dengan ketakutan. Kita seperti ditindas oleh wabah penyakit corona ini saudara sekalian. Siapa yang diantara kita berani mengatakan saya enggak takut? Saya tidak khawatir dengan situasi yang ada. Saya tidak tegang, saya tidak mengalami sesuatu yang menakutkan. Saya biasa-biasa saja. Enggak, saudara, saya yakin dan percaya. Sekalipun mungkin kita adalah orang yang sangat berani. Orang yang boleh dikatakan tidak takut mati. Tapi menghadapi virus yang jelas ada sekalipun tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi kita tahu virus itu eksis, ada dan sangat mematikan. Sedikit banyak saudara sekalian, kita merasa tertindas, bukan? Kita merasa takut, kita merasa ngeri, kita merasa ini sesuatu yang tidak nyaman, tidak seperti biasanya. Apalagi kita mendengar akhir-akhir ini di kota Bandung, saudara. Begitu banyak korban nyawa terjadi, begitu banyak orang yang meninggal dikarenakan COVID-19 ini. Tidak terkecuali di kalangan orang percaya. Bahkan tidak terkecuali di kalangan orang-orang hamba Tuhan sekalipun dan orang-orang yang melayani Tuhan. Tetap tatkala mereka terkena virus ini bisa menyebabkan mereka itu meninggal dunia. Penindasan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita ini, kita tahu Allah mengizinkan itu terjadi, saudara. Berbagai macam penindasan terjadi di dalam dunia ini, saudara. Sekarang ini kita ditindas oleh mewabahnya virus corona. Tapi seteruskan dalam setiap zaman penindasan itu juga bisa terjadi. Khususnya di dalam bagian yang kita baca tadi, saudara. Ada semacam penindasan yang terjadi khususnya menjelang kematian Yesus pada waktu dia akan menuju kepada kayu salib. Di mana puncaknya nanti kita akan menghadapi Jumat Agung, di mana Yesus itu akan disalibkan dan disengsarakan. Saudara, pada waktu penindasan terjadi dalam kehidupan setiap kita, tentu saja ada rasa takut. Tentu saja ada rasa khawatir. Tentu saja ada rasa tidak nyaman. Begitupun yang terjadi pada murid Yesus pada waktu itu. Oleh saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak kita belajar dua hal melalui peristiwa dari nas yang kita baca tadi, saudara sekalian. Yang pertama, saudara, kita belajar satu hal bahwa kita harus percaya bahwa Yesus atau bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas hidup setiap kita.
Pada waktu kita membaca Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam bagian ini, saudara, kita tahu peristiwa ini terjadi setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus ini adalah satu peristiwa yang tidak biasa. Mungkin ada orang-orang pintar yang pada waktu itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Mungkin ada orang-orang pintar yang bisa melakukan berbagai mujizat pada waktu itu. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu membangkitkan orang yang sudah mati dan dikubur selama 4 hari kecuali Yesus, saudara sekalian. Sehingga tidak mengherankan di dalam bagian ini dikatakan bahwa peristiwa itu menggemparkan. Begitu banyak orang yang mendengarnya, dikatakan mereka terheran-heran, mereka takjub. Bahkan satu hal yang indah di dalam bagian ini dikatakan, saudara sekalian, kalau kita membaca peristiwa pada waktu Lazarus dibangkitkan, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Banyak orang yang mendengar perbuatan Yesus itu, saudara sekalian, makin hari makin begitu banyak orang yang semakin akhirnya percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, apalagi pada waktu itu menjelang perayaan Paskah. Orang-orang Yahudi biasanya dalam beberapa perayaan-perayaan besar, salah satunya Paskah, saudara sekalian, mereka akan pulang dari berbagai daerah lain, berpulang dari merantau dari berbagai negara lain. Pada hari Paskah mereka akan beramai-ramai datang ke Yerusalem. Untuk apa, saudara? Untuk merayakan perayaan Paskah, di mana mereka merasakan, mereka mengalami, mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong mereka. Sehingga tidak mengherankan, saudara sekalian, pada waktu itu dikatakan waktu Yesus sedang memasuki Yerusalem, orang-orang banyak yang hari itu kumpul di sana, saudara sekalian. Secara spontan mereka mengeluh-ngeluhkan Yesus. Mereka mengeluh-ngeluhkan Yesus, mereka mengatakan, bersorak-sorak dengan nyaring, hai putri Sion. Ini kutipan dari Zakaria pasal ke-9 ayat ke-9, saudara sekalian. Ada seorang penafsir yang mengatakan sangat mungkin saat itu kira-kira ada sekitar 2 juta orang yang berkumpul di daerah Yerusalem. Mereka bersama-sama ingin merayakan Paskah. Sehingga tidak mengherankan di dalam bagian ini, saudara sekalian, tatkala Yesus masuk ke Yerusalem, mereka dengan begitu antusias, mereka dengan begitu bersemangat mengatakan bersorak-soraklah, dan mereka mengatakan kepada Yesus, memberikan satu perayaan yang luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita melihat nubuat dari Zakaria pasal ke-9 ayat ke-9 ya, saudara. Nubuat ini memang ditujukan kepada Yesus, saudara. Kalau selama ini Yesus melayani, kita melihat, saudara, dia seringkali mengatakan kepada orang-orang yang sudah mendengarkan apa yang dia lakukan, saudara, dia katakan jangan bicarakan ini kepada orang lain. Tetapi dalam bagian ini, saudara, seolah-olah Yesus memberikan satu pernyataan, Yesus memberikan satu pengumuman, dia menyatakan satu demonstrasi kekuasaan yang luar biasa. Dia ingin orang-orang banyak itu mengerti siapa dirinya, saudara sekalian. Saudara, ada beberapa maksud Yesus dalam bagian ini, saudara. Salah satu maksudnya dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat ke-9. Salah satu maksudnya, saudara sekalian, Yesus sudah tahu dengan jelas saatnya itu akan tiba. Dengan dia melakukan hal seperti ini, saudara sekalian, dengan satu kata lain dia mengatakan kepada para pemimpin Yahudi pada waktu itu, ini saatnya tiba. Sehingga akhirnya kita melihat, saudara, melalui peristiwa ini makin banyak orang itu makin membenci dia, khususnya musuh-musuh Yesus itu makin membenci dia. Kepopuleran Yesus makin naik, makin banyak orang percaya dan menjadi pengikut dia, makin iri hatilah para pemimpin itu, dan saatnya sudah tiba bagi mereka untuk mencelakakan Yesus pada waktu itu. So, di tengah-tengah orang-orang mengeluhkan Yesus, apa yang Yesus lakukan, saudara sekalian? Dia menemukan seekor keledai yang masih muda. Keledai yang belum pernah ditunggangi oleh seorang pun, saudara sekalian. Kemudian dia menaiki keledai itu. Dia menaiki keledai itu diiringi dengan puji-pujian dan keluhan dari banyak orang yang pada waktu itu mengerumuni dia dan mengikuti dia. Saudara sekalian, orang-orang ini
menganggap Yesus ini adalah raja yang datang sesuai yang dijanjikan, Mesias yang sudah lama dijanjikan itu, yang akan membebaskan mereka dari penindasan orang-orang Romawi. Mereka ingin Yesus ini menjadi raja mereka. Tapi saudara, Yesus memilih seekor keledai untuk dia tunggangi. Keledai muda. Saudara sekalian, kalau Yesus ingin menjadi raja mereka, seorang raja yang berkuasa biasanya akan naik seekor kuda putih, saudara. Seekor kuda yang luar biasa, seekor kuda yang gagah, kuda yang begitu luar biasa dengan tentaranya, dengan baju perangnya yang mengiringi dia. Tapi saudara, Yesus justru datang menaiki seekor keledai yang sederhana. Yesus bukan datang sebagai raja yang menjadi penakluk atas musuh-musuh mereka, bukan saudara. Di dalam bagian ini Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia datang bukan sebagai raja dalam bentuk raja militer yang akan membebaskan mereka dari tentara Romawi, bukan saudara. Tapi Yesus ingin menunjukkan kepada mereka, dia adalah raja yang jauh lebih penting daripada raja secara kekuasaan duniawi belaka, bukan saudara. Yesus ingin menunjukkan kepada mereka, dia datang sebagai seorang raja. Raja yang justru bukannya menjadi pemenang ataupun pahlawan perang mereka, tapi seorang raja yang akan menjadi penyelamat hidup mereka. Mereka mengemukakan satu kata yang menarik dalam bagian ini, saudara sekalian. Kata Hosana. Kata ini sebetulnya dalam bahasa Ibrani yang punya pengertian, selamatkanlah kami sekarang. Saudara, dengan satu perkataan lain, saudara sekalian, mereka salah paham. Mereka menganggap Yesus datang sebagai raja yang akan memimpin mereka kelak menjadi seorang penguasa yang akan membebaskan mereka dari penindasan kerajaan Romawi, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Dan oleh sebab itu mereka mengatakan, Hosana, selamatkanlah kami sekarang. Tapi saudara sekalian, Yesus justru mengatakan kepada mereka, saudara, dengan menaiki seekor keledai. Saudara, biasanya seorang raja yang berkuasa, dia akan datang dengan kereta kuda, dengan pasukan berkuda kepada musuhnya atau kepada orang-orang yang menjadi lawannya, dan itu menyatakan pada waktu dia naik kereta kuda itu menyatakan perang. Tapi pada waktu seorang raja datang dengan seekor keledai, itu menyatakan apa saudara sekalian? Dia menyatakan satu perdamaian. Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian ini Yesus sengaja memilih seekor keledai sebagai tunggangannya. Yesus ingin mengatakan kepada mereka, aku datang justru untuk menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian dari dosa-dosamu. Aku datang bukan sebagai raja dunia. Raja dunia hanya memerintah sementara, saudara sekalian. Tetapi raja damai itu memerintah dalam kerajaan yang kekal. Dalam kerajaan yang luar biasa yang tidak pernah berakhir. Seharusnya raja damai seperti inilah yang dinantikan oleh mereka. Dan seharusnya juga itulah yang menjadi satu penantian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita saudara sekalian, kita seringkali melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang banyak, bukan? Mereka berharap Yesus datang sebagai raja mereka, pemimpin mereka yang akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Ternyata mereka dikecewakan, saudara. Yesus bukan datang sebagai raja mereka, justru Yesus datang sebagai juru damai mereka, pendamai mereka dengan Allah, memulihkan hubungan mereka. Sehingga tidak mengherankan saudara, kita melihat mereka menjadi kecewa. Orang-orang inilah yang tadinya berteriak, Hosana, selamatkanlah kami. Justru sebagian besar daripada orang-orang inilah yang berapa hari kemudian mengatakan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kenapa saudara? Karena mereka kecewa. Mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka. Mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Dan akhirnya mereka marah, mereka kecewa, dan mereka mulai meninggalkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa sering kita datang kepada Tuhan dengan motivasi dan cara yang salah.
Berapa sering kita menyembah Tuhan karena kita rindu kita diberkati. Berapa sering kita datang berdoa kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melakukan banyak hal untuk Tuhan dengan harapan. Kalau saya melakukan ini Tuhan, Engkau akan membalas saya dengan berkat-berkat yang saya butuhkan. Engkau akan menjawab setiap permohonan doa saya. Tapi saudara, seringkali Allah tidak menjawab apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara sekalian. Bagaimana reaksi kita? Apakah kita seperti orang banyak, kita kecewa, kita marah, kemudian kita mengatakan salibkan dia? Atau saudara sekalian, kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa Yesus datang bukan untuk mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Bukan untuk membuat segala jalan kita lancar, segala apa yang kita inginkan kita dapatkan. Tidak, saudara sekalian. Yesus datang justru untuk menjadi Raja Damai. Untuk membawa kita kepada satu relasi yang indah bersama dengan Allah. Untuk memulihkan relasi kita yang rusak dengan Allah. Yesus datang justru untuk menjadikan kita orang-orang yang tadinya adalah musuh-musuh Allah. Sekarang ini menjadi anak-anak Allah, pengikut-pengikut Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian, pada waktu kita datang kepada Allah, pada waktu kita menyembah dia, saudara sekalian, kita menyembah dia dengan cara-cara yang benar. Dengan motivasi juga yang benar, saudara sekalian. Percuma kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan dengan begitu bersemangat, tapi sebetulnya kita belum berdamai dengan Allah. Percuma kalau kita rajin beribadah, kita melakukan banyak hal, tapi sesungguhnya kita tidak punya keselamatan yang sudah Allah berikan bagi setiap kita. Sia-sia, saudara sekalian. Tujuan Kristus datang dalam kehidupan setiap kita. Bukan kita hanya menuntut berkat-Nya, saudara. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita menuntut dan kita memiliki apa yang begitu penting yang Allah sudah berikan bagi setiap kita. Yaitu kita didamaikan dengan Allah. Kita mendapatkan Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita mendapatkan Yesus sebagai penguat dalam kehidupan kita, pengharapan dalam kehidupan kita. Bahkan Kristuslah yang menjadikan kita sekarang ini menjadi orang-orang yang berarti di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya datang kepada Yesus ingin dapat berkat, saya yakin dan percaya saudara sekalian, saat-saat seperti sekarang ini di mana wabah virus corona itu begitu menguasai kita, kita tidak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita pasti hidup dengan keluhan-keluhan, kita pasti hidup dengan berbagai macam kesulitan, dan kita tidak bisa lagi menghadapinya semua itu dengan belajar mensyukuri berkat yang sudah Tuhan datangkan atau Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Dalam masa-masa seperti ini saudara sekalian, siapa yang menjadi pengharapan kita? Siapa yang menjadi sandaran kita, saudara? Apakah Kristus itu menjadi satu-satunya sandaran dan sumber kekuatan kita, saudara sekalian? Mungkin ada dari kita yang mengeluh, saya bosan di rumah. Saya tidak sabar, Tuhan sudah 3 minggu saya ini tidak bisa keluar rumah. 3 minggu saya tidak bisa ke gereja. 3 minggu saya tidak bisa beraktivitas. Apalagi bagi kita yang tiap hari keluar rumah, yang beraktivitas di luar. Mungkin ada dari kita yang mengeluh, Tuhan kenapa pekerjaan saya sekarang ini terganggu. Saya gak bisa dagang, saya gak bisa buka toko. Kemarin saudara, saya jalan-jalan di depan rumah kira-kira jam 9. Tetangga saya itu biasa dagang di pasar baru, saudara. Tapi beberapa hari terakhir keponakan saya bilang, kayaknya si Encek itu gak dagang lagi. Karena tiap kali ada di rumah, waktu saya jalan-jalan, jemuran panas-panas, saya lihat Encek itu ada. Kemarin saya keluar saudara sekalian, saya ketemu dengan Encek itu, dengan istrinya saya ngobrol, saudara. Dan dia katakan, betul, saya sudah tidak dagang lagi dari tanggal 22 Maret. Udah 2 minggu gak dagang lagi. Dagangan sepi, kurang pembeli, dan juga saya khawatir dengan kondisi sepi seperti itu mungkin tidak aman. Saudara sekalian, di tengah-tengah kita menghadapi virus yang seperti ini, saudara sekalian, bagaimana hati kita, saudara? Atau kita terus bertanya mengapa kepada Tuhan kita? Atau kita tetap
meyakini bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu dengan tujuan tertentu, walaupun mungkin saat ini kita nggak tahu apa tujuan itu, saudara. Kita hidup dengan tidak nyaman. Jangan saudara saja, bukan saja saudara yang hidupnya tidak nyaman, saudara. Saya pun mengalami hal yang sama. Saya merasa tidak betah. Saya merasa saudara sedikit-sedikit curiga. Waktu saya lihat orang batuk, saya tidak berani dekat dia. Waktu saya sedikit flu, saya mulai curiga jangan-jangan saya kena corona. Waktu saya merasa pusing kepala sedikit, saya mulai pakai masker, saya ketakutan ini dan itu, mulai curiga, saudara sekalian. Saudara, kita kadangkala hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Orang-orang mengajarkan kita untuk minum vitamin. Ada jemaat yang baik memberi kita vitamin, hamba-hamba Tuhan, saudara sekalian. Saya itu tipe orang yang tidak telaten dan malas minum vitamin, saudara. Tapi karena dipaksa dan terpaksa, jadi mau nggak mau minum vitamin. Saya lebih suka makan buah segar dan sayur segar. Tapi karena kondisi seperti ini, saya terpaksa minum vitamin. Tapi karena pada awalnya adalah orang yang tidak telaten dan tidak suka minum vitamin, banyak lupanya daripada ingat minumnya, saudara. Satu kali sudah jam 9 malam, saya baru ingat saya belum minum vitamin ini. Saya minum 2 vitamin. Satu vitamin apa, itulah multivitamin, satu vitamin C saya minum. Apa yang terjadi, saudara? Malam itu saya nggak bisa tidur, saudara. Bolak-balik pipis ke WC, bolak-balik sampai jam 3, jam 4. Besok saya ke kantor, saya tanya satu teman hamba Tuhan. Minum vitamin itu kudu jam berapa sih? Kenapa, Ci? Saya minum jam 9 malam, tapi gak bisa tidur saya, celaka pisan. Teman saya bilang, Ci, minum vitamin itu kudunya pagi sampai siang. Kalau malam yang gak bisa tidur, aku seger terus, saya baru saudara, maklum orang kampung. Saudara, kenapa saya begitu, saudara? Sekalipun saya tidak suka vitamin, saya terpaksa minum vitamin, akhirnya saya salah minum dengan waktu yang salah. Kenapa sampai seperti itu, saudara? Karena intinya saya takut virus corona. Dan inti lebih dalam lagi, saya takut mati, saudara. Belum pengen mati. Tapi saya hidup dalam satu situasi yang mau tidak mau saya akui, saya tegang. Saya stres. Saya berada dalam penindasan, dalam arti penindasan takut akan virus corona yang menghantui saya. Saudara sekalian, dalam kondisi yang seperti ini, saudara sekalian, mungkin saudara pun mengalami hal-hal yang tidak jauh berbeda. Tapi saudara, melalui firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita harus belajar tetap meyakini Allah yang kita percayai adalah Allah yang betul-betul menguasai hidup setiap kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tetap ada. Allah yang tetap tahu secara pasti pergumulan hidup kita. Allah yang mengizinkan semua ini terjadi adalah Allah yang betul-betul mengerti, memahami, dan Dia pasti akan memelihara kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita tetap mempertaruhkan hidup kita itu kepada Allah kita. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua, saudara, yang akan kita lihat dan kita pelajari, kita harus percaya bahwa hanya Allah yang mampu melepaskan kita dari rasa takut. Hanya Allah yang mampu melepaskan kita dari rasa takut. Sudah menjadi satu kebiasaan yang umum terjadi adalah jika seseorang yang hebat datang ke sebuah kota, datang ke sebuah daerah, maka banyak orang ingin bertemu langsung dengan dia. Apalagi orang-orang yang pernah mendengarkan tentang kehebatan dia, pasti orang-orang pun ingin melihat secara langsung bagaimana rupa daripada orang hebat tersebut. Sehingga tidak mengherankan, saudara, pada waktu Yesus memasuki Yerusalem seperti yang dicatat dalam bagian ini, dikatakan orang banyak datang mengurumuni Dia. Di dalam terjemahan yang lebih tepat dikatakan sekerumun orang banyak datang ke sana
untuk merayakan Paskah dan kemudian saudara datang mengerumuni Yesus. Saudara, orang-orang ini bukan penduduk asli Yerusalem saja, saudara. Yang seperti saya katakan tadi, ini berdekatan dengan hari raya Paskah sehingga banyak orang mudik untuk datang bersama-sama mendatang ke Yerusalem untuk menyembah Allah mereka. So, mungkin mereka ini adalah orang-orang yang pernah mendengar khotbah Yesus di daerah asal mereka, saudara. Yesus dan mereka menjadi orang-orang yang mengagumi Yesus dan segala kelakuan atau tingkah laku yang telah Yesus perbuat di dalam kehidupan mereka, saudara sekalian. Sehingga pada waktu mereka melihat Yesus masuk ke Yerusalem, mereka ingin memberikan penghormatan secara khusus kepada Yesus. Zaman dulu saudara sekalian, cara seseorang memberikan penghormatan kepada orang yang dihormati dan dihargai, mereka memberikannya memakai daun palem. Sehingga ada seorang penulis yang terkenal yang bernama Cicero mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa orang yang telah banyak memenangi penghargaan karena jasa-jasanya disebut sebagai seorang yang berpalem banyak. Jadi daun palem itu dipakai untuk menghormati orang-orang penting pada waktu itu. Bagaimana sikap Yesus menghadapi orang-orang yang dengan berbanyak sekali daun palem itu di sepanjang jalan itu mengeluh-ngeluhkan dia, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami, dan kemudian mengeluh-ngeluhkan Yesus seperti seorang raja yang berkuasa. Kalau waktu itu Yesus datang dengan murid-muridnya, datang banyak pengikutnya, dia naik seekor keledai putih, dengan seekor kuda putih saja, saudara, maaf bukan keledai. Dan diiringi dengan para pengikutnya. Wow, saudara, itu akan menjadi satu parade yang luar biasa, saudara. Tapi respon Yesus dalam bagian ini, saudara sekalian, dengan begitu sederhana dan rendah hati, dia naik seekor keledai. Kerendahan hati Yesus, dia ingin katakan kepada para muridnya, kepada setiap kita saat ini, saudara. Aku datang bukan untuk menjadi penguasa atas kamu. Aku datang bukan menjadi pemimpin militer untuk kamu. Tapi aku datang justru menjadi hambamu. Menjadi hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Menjadi hamba yang taat pada masa-masa terakhir dia hidup dalam dunia ini. Kita tahu nanti Jumat kita akan memperingati Jumat Agung, bukan? Justru dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia masuk ke Yerusalem justru untuk mengawali penderitaannya yang kemudian akan dia tujukan, akan dia mencapai penderitaan yang paling maksimal atau paling puncaknya pada waktu dia berada di kayu salib. Yerusalem itu hanya titik awal di mana dia akan menjalani penderitaan demi penderitaan. Untuk apa, saudara? Untuk saudara dan saya. Untuk kita diselamatkan olehnya. Untuk kita didamaikan olehnya. Untuk kita menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus menjalani itu semua dengan kerendahan hati dan ketaatan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau setiap kita merenungkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita, enggak mungkin kalau kita sungguh-sungguh merasakan saya ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Kalau kita sungguh merenungkan akan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, saya yakin kita tidak berani mengatakan, aku tidak mau percaya kepada Yesus. Kita pasti akan tunduk. Kita akan melihat dengan jelas apa yang menjadi dosa dan kelemahan kita. Dan kita tahu bahwa Yesus sedang melakukan hal yang indah luar biasa. Satu kata yang menarik dalam bagian ini, saudara sekalian. Ayat 15 dikatakan, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Kata jangan takut di dalam bagian ini bukan sekedar sebuah ungkapan basa-basi saja. Bukan sekedar kata-kata pada waktu saya merasa takut, hei jangan takut, bukan, saudara. Kata jangan takut di dalam bagian ini, saudara sekalian, itu punya konotasi yang begitu mendalam, punya arti yang begitu mendalam, saudara sekalian. Saudara, pada waktu kalimat ini diberikan pada zaman
nubuat ini diberikan pada masa Zakaria menjadi seorang nabi, saudara sekalian. Status orang Israel pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah penjajahan Romawi. Kita tahu penjajah Romawi atau tentara Romawi itu adalah tentara yang begitu kejam, saudara. Dalam sejarah kita tahu dengan jelas dicatat bagaimana kekejaman dan kekerasan tentara Romawi memperlakukan orang-orang daerah jajahannya, saudara. Tatkala mereka melawan pemerintah, mereka bisa ditangkap dan dihukum mati. Mereka menjadi masyarakat yang penuh dengan ketakutan, saudara. Mereka menjadi orang-orang jajahan yang hidup mereka itu tidak nyaman, tidak tenang. Sehingga di dalam bagian tatkala Yesus atau tatkala nubuat, firman Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan takut hai putri Sion. Jelas sekali, saudara, ketakutan yang besar itu terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka pada waktu itu. Tapi pada waktu Yesus mengatakan jangan takut, saudara, dengan satu perkataan lain, saudara, kata jangan takut ini pun bisa ataupun tetap terjadi dan tetap menguatkan para murid pada waktu itu. Para murid pun mengalami masa-masa ketakutan, saudara. Begitu Yesus mengatakan Yesus akan ke Yerusalem dan dia akan disengsarakan, dia akan dihukum, dia akan menghadapi kayu salib. Murid-murid ketakutan, saudara. Sehingga tidak mengherankan pada waktu penulis Yohanes mengatakan kalimat ini pun menguatkan para murid. Jangan takut anak-anakku, jangan takut hai putri Sion. Saudara, kata Sion di dalam bagian ini sungguh menunjukkan satu arti yang mendalam bagi mereka pada waktu itu. Mereka percaya dan yakin sekali Mesias itu akan bertata di Bukit Sion. Jadi pada waktu dikatakan jangan takut hai putri Sion, mereka mengerti Allah yang mereka percaya, Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang menguasai ketakutan itu. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk boleh mengatasi rasa takut itu. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan jangan takut hai putri Sion. Saudara, kalimat yang sama bisa dikatakan kepada setiap kita pada saat ini, saudara. Jangan takut hai orang-orang percaya. Jangan takut umat tebusanku. Jangan takut orang-orang yang sudah mengakui aku sebagai juru selamat. Aku akan datang, aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan sukacita. Sukacita yang tidak tergantung pada situasi di luar kita, saudara. Sukacita yang terus ada dalam hati kita karena kita sudah mendapatkan Kristus sebagai juru selamat. Sukacita itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Dan sukacita itu Yesus janjikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam bagian ini dikatakan jangan takut. Jangan takut hai putri Sion. Jangan takut hai orang percaya. Kita punya Allah yang terus-menerus menguasai hidup kita. Punya Allah yang terus-menerus akan memimpin, menggenggam erat tangan kita di dalam kita melewati hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran di depan kita. Saudara, saya pribadi sedih, saudara. Kenapa saya sedih, saudara? Ada beberapa rekan kami, anak-anak Saat, alumni Saat, yang meninggal dunia karena COVID-19, saudara. Senin lalu saya mendapat berita seorang alumni meninggal dunia karena COVID-19, istri dan anak-anaknya positif dan sekarang sedang diisolasi. Siapa yang tidak khawatir, siapa yang tidak takut, saudara sekalian? Kita sedih, kita takut, kita khawatir. Bahkan belakangan ini 2 hari yang lalu kita mendapat kabar cukup banyak orang-orang di Bandung, satu gereja tertentu yang dikatakan banyak sekali dari mereka itu yang terkena COVID-19 dan ada sebagian dari mereka itu yang sudah meninggal dunia. Saudara sekalian, hidup kita diwarnai dengan ketakutan. Kita nggak bisa datang ibadah. Seumur hidup saya baru kali ini saya lihat gereja kosong. Tiap kali ke gereja biasanya ramai, tiap minggu ramai, saudara. Baru kali ini sepanjang umur saya yang sudah hampir tua ini, saudara, saya mendapati satu situasi di mana gereja ada tapi kita tidak bisa beribadah di sana. Satu hal yang saya pelajari, saudara. Seringkali tatkala cuaca baik, situasi baik, saudara, kita diundang untuk ke gereja, kita diharuskan, didorong untuk ke gereja tiap minggu, ikut persekutuan. Kita kadang-kala males, jujur, saudara. Mengatakan minggu ini saya nggak kebaktian, minggu depan bisa. Hari ini saya nggak persekutuan, hari lain bisa.
Tapi saudara, melalui peristiwa ini saya menyadari, kalau kita bisa ibadah setiap minggu, kalau kita bisa beribadah secara langsung, bertemu dengan jemaat secara langsung, itu adalah anugerah. Sekarang ini kita baru merasa, saudara sekalian, sepi dan merasa sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, bukan? Seumur hidup saya belum pernah khotbah tanpa pendengar, saudara. Makanya saya tegangnya luar biasa beberapa hari terakhir. Saya mau khotbah dan direkam, tegang, saudara. Saya tidak bisa mendapatkan respon dari jemaat yang setiap kali saya khotbah bisa ada respon, saudara. Saudara, kalau kita menghadapi peristiwa yang seperti ini, saudara sekalian, kita sungguh menyadari. Di satu pihak saya mengeluh, Tuhan kenapa seperti ini? Tapi di pihak lain saya bersyukur Tuhan memberikan pengalaman ini untuk boleh menyadarkan saya dan setiap kita bahwa waktu kita bisa bersekutu dengan teman kita, waktu kita bisa bersekutu dengan saudara seiman kita, bersekutu bersama-sama di gereja, itu adalah anugerah. Saya berharap sekali jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah COVID-19 ini berlalu, kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin bersemangat untuk kita bisa datang beribadah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Mari saudara sekalian, jangan takut berlebihan. Kita boleh berhati-hati, kita boleh menjaga jarak, kita boleh keluar pakai masker meskipun engap. Kita boleh melakukan banyak hal, cuci tangan terus walaupun sedikit repot. Kita mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh dinas kesehatan, oleh pemerintah. Tapi satu hal sebagai orang percaya, mari kita tetap yakin dan percaya. Allah kita adalah Allah yang menguasai hidup setiap kita. Allah kita adalah Allah yang menguasai rasa takut kita. Allah kita adalah Allah yang tetap memberikan sukacita dan kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita terus-menerus tetap bisa percaya. Tetap percaya. Sekalipun mungkin kita melihat jalan di depan kita begitu gelap. Suasana Bandung begitu menakutkan. Bahkan dikatakan Cicendo itu begitu banyak orang yang sudah terkena virus corona. Kita takut, oke, kita takut saudara. Tapi jangan sampai ketakutan kita itu mengalahkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya Allah yang kita percaya adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Berjalan bersama dengan kita. Memegang erat tangan kita. Dan kita selalu bisa berkata, Tuhan, aku mau tetap percaya. Selalu percaya. Dan betul-betul belajar untuk menyerahkan seluruh hidup di dalam tangan kekuatan daripada Tuhan saja. Tuhan berkati Bapak Ibu dan jemaat semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu. Kuatkan setiap kami. Kalau ada ketakutan yang besar dalam diri kami, Tuhan, ajarkan kami di tengah ketakutan itu tetap percaya kepada Engkau. Yakinkan kami hidup kami adalah milik Tuhan. Dan yakinkan setiap kami bahwa Engkau pernah berkata jangan takut. Dan ajarkan kami untuk tetap percaya. Selalu percaya. Yakin dan beriman teguh di hadapan Engkau. Kalau ada dari kami yang saat ini berada dalam beban yang begitu berat, mari Tuhan Engkau angkat beban kami. Kalau ada dari kami yang penuh kekhawatiran akan mata pencaharian kami, akan nafkah hidup kami, akan keberlangsungan anak cucu kami, Tuhan Yesus tolong berikan kepada kami hati yang selalu percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memberikan yang paling baik bagi setiap kami. Engkau pernah memberikan anak tunggalmu untuk menebus dosa setiap kami. Yakinkanlah akan setiap kami bahwa kebutuhan hidup, keselamatan jiwa kami pasti Engkau akan tolong dan Engkau akan berikan itu bagi setiap kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Biarlah tatkala kami beriman kecil sekalipun, iman itu tetap bertumbuh
tetap betul-betul ada dalam hidup kami, sehingga dengan iman yang kecil itu kami tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menggenggam erat tangan kami, sehingga dalam kondisi yang bagaimanapun kami tetap bisa ada sukacita, karena Engkau sudah menebus kami dengan harga yang mahal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.